Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tahyiyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa idanihi. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. La ya'lamu qadra anwaril qulubi wal absar illa bi ghaibil malakuti kama la tadharu anwarus sama'i illa bi sahadatil mulk. Halaman 48. Tiada diketahui kadar cahaya hati dan rahasia melainkan pada alam yang gaib, seperti tiada nampak cahaya langit melainkan pada alam dunia. Cahaya hati dan rahasianya ialah pengetahuan dan pengenalan yang dahulu yang disampaikan oleh Tuhan kepada ke dalam hati hamba-Nya. Maka siapa-siapa beriman dengan yang gaib, yaitu apa yang disebutkan di alam akhirat, dan dia berusaha membersihkan dirinya daripada sifat-sifat yang tidak baik, hingga hasil baginya pengenalan tersebut, niscaya ia akan menyaksikan kebenarannya dan mendapatkan keberuntungan yang besar di alam akhirat kelak. Kita melanjutkan yang semalam. Jadi apabila orang itu telah mencapai wasil kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian panah. Nah, itulah di dalam panah semalam atau jajab semalam itu. Jajab atau panah itu sama. Nah, jadi perkataannya itu orang misalnya jajab, panah, wasil, dan raki. Ya kadang-kadang apalagi istighraq, itulah sama itu kata-katanya. Kata-katanya yang berbeda, artinya itu wasil atau jajab, tajrid namanya. Ya, jadi jajab itu semalam itu artinya jajab itu akar basariahnya diambil. Itu jajab namanya diganti dengan akar robaniyah. Jadi pandangannya itu adalah pandangan Allah Ta'ala bahasa kita. Itu bahasa dalam mereka menuntut ilmu kuliah kita itu. Memandang ini bukan kita lagi, tetapi memandang ini adalah pandangannya Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia memang kadang merasa dia yang memandang. Begitu juga dia bergerak, bersifat, kadang memandang karena namanya panah. Kalau dikatakan tajrid artinya pandangannya itu kosong. Selain daripada Allah Ta'ala yang berlaku itu sifatnya akalnya, maka dikatakan tajrid namanya. Tajrid namanya. Dikatakan panah, dia panah karena tidak ada. Dia yang merasa. Jadi panah, tajrid, apalagi itu jajab, itu sama artinya dalam hal keadaan orang itu wasil kepada Allah Ta'ala itu dinamakan seperti itu.
Dinamakan taraki orang itu. Taraki itu artinya naik dari makam ada menjadi tidak ada. Taraki namanya dia. Istighraq, tenggelam. Dikatakan orang istighraq. Jadi orang itu tenggelam di dalam sifat dan amalnya Allah Ta'ala. Boleh juga dikatakan seperti itu. Jadi jangan kita itu kamu ini taraki lagi. Ada sama aja. Sama aja kedudukannya taraki tanabur. Yang berbeda-beda itu nanti rasanya dan warid yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu wasil. Itu yang berbeda nanti. Yang berbedanya mengatakan itu kata-kata orang yang kita terkecoh karena orang ahli ma'rifat itu baca macam kata-katanya, tenggelam, hilang, lenyap, panah, macam-macam kata-katanya. Wal hasil apabila nyatanya berarti melihat kebesaran Allah Ta'ala, melihat keagungan Allah Ta'ala di mana? Pada dirinya, pada sekelilingnya, pada setiap yang digerakkannya, yang dilihatnya, yang didengarnya, semuanya itu panah terhadap kebesaran Allah Ta'ala. Itulah namanya wasil kepada Allah Ta'ala, atau dia menerima jazab namanya, atau tajrid namanya. Adalah seperti itu. Nah, jadi tadi itu berbeda-beda perasaannya. Sama dengan kita itu melihat film drama itu berbeda-beda perasaan kita. Kawan ada yang menangis hingga melihat drama, ada yang tertawa aja, padahal ceritanya sedih, tapi dia tertawa. Kenapa? Dia asik dengan keindahannya. Berbeda-beda. Begitu juga dengan orang yang wasil itu, tatkala kita itu sampai kepada makam wasil tadi itu berbeda-beda dan yang dibukakan oleh Allah terhadap kita. Nah, makanya dari sini la ya'lamu qadra anwaril qulub wal asrar ila ghaibil malakuti kama tajarrun wa rusama ila bisahadatil muluk. Tiada lagi sedih diketahui kadar cahaya hati dan rahasia melainkan pada alam yang baik seperti tidak dinampakkan cahaya langit melainkan pada alam dunia. Jadi seperti itu juga kita ini dibukakan oleh Allah Ta'ala ketika kita terbuka pintu ma'rifah tadi, itu berbeda-beda yang dibukakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana jadi cahayanya matahari itu berbeda-beda. Orang yang di dalam rumah kadang-kadang, tapi dia melihat aja cahaya. Tapi kadang-kadang beda orang yang berada di atas gunung, beda orang yang di tengah lapangan, itu berbeda-beda cahayanya. Artinya kelapangan hati seseorang ketika menerima itu walid, menerima itu waktu dia terbuka Tuhan tadi, maka berbeda-bedalah yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala, anwarnya atau sir yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala. Jadi setelah kita makam jajah, itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala namanya sir, laduni, rahasia. Nah itu yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Walaupun sama-sama mencapai kema'rifah, walaupun sama-sama mencapai wasil kepada Allah Ta'ala, tapi waridnya belum tentu sama. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala laduninya bisa berbeda. Nah itu ada yang diberikan laduni itu benar-benar terjadi amalnya, ada yang benar-benar terjadi sifatnya, ada yang benar-benar terjadi ilmunya Allah Ta'ala, sehingga orang itu tenggelam di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Ada orang itu terjadi misalnya kudratnya Allah Ta'ala, waktu dia bergerak melihat dia itu kebesaran kudratnya di geraknya tadi, merasakan kudrat Allah Ta'ala di waktu dia bergerak, itu dia merasa lemah, merasa hina, merasa dhaif di ketika itu pasti. Kalau kita dibukakan kudratnya itu kita pasti merasa hina, merasa lemah. Kalau dibukakan misalnya ilmunya Allah Ta'ala, terbukanya sifat ilmu Allah Ta'ala, orang itu pasti merasa jahil di ketika itu, merasa bodoh ketika itu. Kenapa? Karena sifat ilmu Allah Ta'ala itu meliputi akan dirinya. Jadi nampaklah kejahilannya. Nah, bila sifat basarnya nampaklah dia itu melihat akan kehinaan dirinya, melihat akan kedaipan dirinya. Nah, seperti itulah makam-makam artinya di kita itu ketika terbuka Tuhan tadi atau jajah tadi. Jadi kalau kita dibukakannya seperti ini, di mana kita leburnya nanti, di mana kita panahnya. Nah, di situ aja udah berbeda-beda itu. Makanya tadi kalau sudah dilihatkan film, seolah-olah kita berdua menuntut film, sama-sama melihat film. Kawan menangis, Seikung tertawa, bangga banget Seikung ini, karena beda perasaannya melihat film itu. Begitu juga dengan Allah Ta'ala ketika membukakan hati kita, mengenal akan sifatnya, mengenal akan amalnya, di ketika itu maka berbeda-bedalah pandangan basariah kita, pandangan latifah kita, pandangan ketika kita itu mencapai kema'rifah itu sama. Jadi pandangannya berbeda, lalu sir yang diberikan berbeda. Nah, jadi seperti itu.
Tidak ada presiden yang tahu kadarnya itu. Kadarnya itu kada tahu. Apa bilanya banyak juga. Bilanya sedikit juga. Tergantung kadarnya itu yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Orang yang banyak salah itu kan salah. Orang ini kan mengetahui itu kalau sudah ma'rifah saja. Sudah terbuka saja. Padahal ketika kita terbuka itu kita akan diberikan lagi sir namanya, yaitu laduni tadi. Laduni lagi keterbukaan sifatnya Allah Ta'ala, terbuka rahasianya lagi. Nah, orang itu mengajinya sampai ya kadang-kadang nah, tapi itulah kita itu mendapatkan itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya hati dan rahasia itu, pengetahuan itu adalah pengenalan yang laduni yang disampaikan oleh Tuhan ke dalam hati hambanya. Nah, ini namanya sir dalam, makanya disebutkan sirul asrar namanya. Kalau kita sudah terbuka pintu ma'rifah, baru diberikan namanya sirul asrar. Sir itu artinya rahasia, asrar itu beberapa rahasia. Jadi apa yang terbuka dengan kita kadang satu rahasia daripada rahasia Allah Ta'ala yang lain. Makanya di lebihan itu misalnya terbuka, misalnya minum bayu, misalnya ini minum belum merasakan manis, belum rasakan manis. Ternyata di dalam manis itu ada lemak lagi. Itu namanya terbuka, di dalam rahasia manis itu ada lemak lagi. Dirasa manis itu ada lemak-lemak, ada asin-asin, itu berarti terbuka lagi rahasianya. Seperti itu juga kalau kita itu dibukakan rahasia Allah Ta'ala af'alnya. Kita melihat sesuatu alam ini adalah rahasia, bahwasanya ini adalah mancar daripada af'alnya Allah Ta'ala, termasuk diri kita. Manakala majahar itu bergerak, manakala majahar itu berdiam, kita akan terbuka rahasianya lagi di situ. Rupanya seperti inilah kudrat Allah Ta'ala. Itu siapa yang memberikan terbuka itu? Allah Ta'ala. Itulah namanya sir laduni yang diberikan Allah Ta'ala tanpa melalui guru. Kenapa jadi tanpa melalui guru? Karena guru itu kalau kami merasakan itu dia tidak bisa memisahkan, tidak bisa menceritakan. Kenapa? Karena itu memang langsung dari Allah Ta'ala yang diberikannya kepada kita, bukan melalui guru. Terkecuali guru itu bisa merasakan, sudah pernah dia menceritakan apa yang pernah seolah-olah seperti itu. Tetapi apakah sama rasanya dengan murid itu? Ada. Kamu bisa menangis, apa rasanya menangis sedih? Sedihnya itu murid dengan guru sama sedihnya? Belum tentu sama. Murid itu bisa sedih lebih dalam, gurunya bisa lebih dalam lagi. Seperti itulah namanya terbuka asrar tadi. Boleh orang itu mencapai ma'rifah sama, terbuka sama, tetapi rasanya berbeda. Nah itu kema'rifahannya semakin tajam, ketajaliannya itu berbeda. Seperti itulah namanya terbukanya sir, terbukanya kebutuhan. Jadi sini itulah namanya laduni dan masya Allah. Mudah-mudahan kita sampai dari mengalacan yang luar biasa itulah tajamnya. Orang kalau terbuka ya asik lah, asik sendiri tapi kayak berkawan. Ya seorang anak tapi kayak berkawan. Kadang dapat bencana tapi bisa sedih. Kadang dapat masalah tapi bisa keluar dari mata. Tidak dapat uang yang banyak kita tapi tertawa. Nah itulah hal keadaan kita di waktu kita menerima waris dan kesenangan kita itu. Nah itu karena apa? Karena terjadinya dari kebesarannya. Jadi kebesaran itu bukan kebesaran semua kebesaran Allah Ta'ala, sifat dan apanya. Tetapi kalau dirunut ke diri kita, kebesaran itu kita akan menjadi hina. Karena setiap yang keluar itu adalah kesempurnaan Allah Ta'ala. Bila ada kesempurnaan Allah Ta'ala, berarti di dalam hati kita ini timbul keagungan Allah Ta'ala. Bila ada keagungan kita memandang, berarti kita terhina. Bila sempurna yang kita pandang dan keagungan di dalam diri kita memandang dan itu mengagumkan yang sempurna tadi, kita di mana? Posisi kita adalah takluk di bawah kesempurnaan dan keagungan tadi. Kita lihat diri kita kan sempurna, kita lihat diri kita hina karena ada yang mulia. Jadi kita sifat kehambaan yang muncul, sifat takluk kita itu muncul, sifat fakir kita itu muncul tatkala kesempurnaan itu meliputi akan diri kita. Kesempurnaan itu meliputi akan seluruh gerak dari kita. Maka dimulai diri kita ini kefakiran. Kenapa? Karena sifat dan akal yang sempurna lah yang meliputi diri kita ini. Jadi kita tuh mengerti yang namanya hamba, mengerti yang namanya fakir itu seperti apa. Bukan kita menyatakan lagi, tetapi kita merasakan saja. Ibarat orang PRT bertemu presiden, merasa jabatan seorang
Jauh benar lawan presiden ini irti bertamuan dengan presiden. Jauh benar di segi pakaian di lain sudah. Apalagi di segi duit bahasanya kekayaan, kekuatan, keagungan, kemuliaan berbeda. Nah gitulah kita itu kalau sudah bertemu dengan zat yang sempurna, sifat yang sempurna, akal yang sempurna, nampak dia pada diri kita, maka kita dalam keadaan fana itu terasa bahwasanya kita benar-benar berhajat fakir terhadap yang maha sempurna tadi. Itulah namanya ma'rifah. Nah, dengan sifatnya ma'rifah, dengan akalnya ma'rifah, dengan zatnya yang sempurna tadi. Maka siapa-siapa yang beriman dengan yang gaib, yaitu apa yang disebutkan di alam akhirat, dan dia berusaha membersihkan dirinya, percaya dengan yang gaib, percaya bahwasanya Allah Ta'ala nanti akan memberi ganjaran, percaya bahwasanya dirinya ini adalah orang yang lemah, orang yang tidak mampu tadi, percaya dengan itu membersihkan dirinya daripada sifat-sifat yang tidak baik. Ada akuan, aku yang beramaliyah, aku yang mudah, aku yang iradat, itu dibersihkannya daripada itu, maka nampaklah tadi kebesaran dari itu. Kalau katakan besar, itu namanya terhijab namanya. Hingga hasil baginya penanganan tersebut, niscaya ia akan menyaksikan kebenarannya. Nah, menyaksikan kebenaran. Bila kita menghilangkan sifat-sifat tercela akuan dengan cara apa? Berpikir, dengan cara berpikir la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Ta'ala, tiada yang kudrat selain Allah Ta'ala, tiada yang iradat selain Allah Ta'ala, tiada yang mendengar. Percaya kita itu. Kenapa dia percaya? Karena kita ini asalnya tidak ada. Dari dulunya ada, diadakan. Berarti seluruh yang ada pada diri kita ini diadakan oleh Allah Ta'ala. Kita harus meyakinkan bahwasanya yang punya kita ini adalah milik yang menyediakan. Berarti kita berhajat kepada yang menyediakan. Percaya dengan itu, lalu kita yakinkan, kita laksanakan, kita mesrakan, sehingga dari segi kalau orang itu sudah membersihkan yang demikian itu, artinya percaya bahwasanya itu bukan miliknya, kadang mengakui punyainya, itu termasuk sifat-sifat tercela dan dihilangkannya, maka dia akan menyaksikan kebenarannya. Di mana? Yaitu tadinya sifat kudrat dengan kita, iradat dengan kita, sifat sama dengan kita, yaitu kita masuk tadi ke makam jajab atau fana tadi. Kalau kita percaya, nah itu kan ada caranya, yaitu orang dengan berzikir, dengan musyahadah, dengan muraqabah, dengan bertafakur, dengan banyak beribadah, dengan banyak mengharap lawan Allah Ta'ala, dengan khauf dengan Allah Ta'ala. Itu diamalkannya setiap waktu, setiap detik, ada lepas pandangan batiniahnya bahwasanya seluruh gerak dan diamnya ini adalah tidak mampu dia lakukan kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi rasakan. Jadi kan ada akuan akhirnya. Ada akuan, aku yang berzikir kan, aku yang bergerak kan. Semuanya kan ada sifatnya memiliki. Aku yang hidup ada juga. Akhirnya dia merasakan siapa yang hidup, siapa yang kudrat, siapa yang iradat. Nah itu dibersihkan dari dulu baru kita dapat tadi kebenarannya tadi, yaitu dengan berzikir, nah usahadah, pokoknya jangan mati gitu. Jadi intinya, jadi orang belajar ilmu hakikat tinggi-tinggi jadi Tuhan salah. Ya, tinggi-tinggi belajar ilmu hakikat, ilmu manfaat, ada kekuasaan, salah. Wani berarti salah itu, salah itu. Nah, itu berarti kan ada kenal lagi yang memanggil itu siapa, yang dipanggil itu siapa, yang menghadap itu siapa. Nah, yang dihadapi itu siapa? Itu maksudnya seperti itu kalau musyahadah ya. Jadi jadi gurunya kok nakal sembayangan deh. Gurunya nakal berpuasa ya Pak Ustaz. Hingga hasil baginya pengawalan tersebut niscaya ia akan menyaksikan kebenarannya dan mendapatkan keberuntungan yang besar di alam akhirat. Nah itu artinya kema'rifahan seseorang terhadap Allah Ta'ala itu nanti di akhirat tergantung kema'rifahannya di dunia. Jadi kalau dia tajalli setiap saat di dalam dunia ini dengan Allah Ta'ala, maka nanti di akhirat dia akan tajalli juga setiap saat. Karena dalam riwayat bahwasanya orang di akhirat itu nanti ada yang melihat kebesaran zatnya Allah Ta'ala itu ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali.
Ada yang sehari sekali, ada yang sejam sekali, ada yang setiap detik melihat keagungan Allah Ta'ala itu di surga nanti. Nah, bila melihat itu, kayak pada keagungan di surga itu ada artinya. Karena apa? Karena pemiliknya hadir. Begitu juga di dunia ini. Kalau dia ikut tajalli di waktu di dunia ini, maka seluruh dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalau tajalli kebesaran, makanya manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nampak bagi kita masuk ke makam al-jajab tadi atau dari makam wasiat tadi, maka seluruh yang ada pada diri kita ini hilang. Seluruh yang ada di alam ini hilang. Hilang dengan apa? Diliputi oleh kesempurnaannya. Ibarat ini dunia itu diliputi kesempurnaannya. Maka kesempurnaan itu meliputi akan dunia dan termasuk diri kita. Hilanglah sifat kita, hilanglah akal kita, hilanglah semua yang ada pada diri kita. Ibarat kita tuh masuk ke toko orang, toko ini banyak yang dijual, mewah dijual orang. Manakala ampun toko datang hilang, yang di toko itu kita akan melihat lagi. Kenapa? Ampun tokonya yang hadir. Jadi kita akan memperhatikan lagi. Kenapa? Karena seluruh yang ada di toko itu adalah miliknya, diliputinya. Nah, waktu kita hendak pertama ampun tukar itu pasti kita melihat isi barang toko itu, kita mengusahakan bila melihat kipas angin yang dijual itu timbul yang menjual. Di kipas angin itu melihat ini timbul terus yang dijual seisian toko itu namanya musahadah namanya. Kita dengan alam ini, dengan alam tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu yang menjadikan. Jadi setiap pandangan kita melihat akan yang menjadikan alam ini, yang menjadikan itu kita melihat diri kita. Sebagian awak kita ini adalah miliknya. Bagaimana kita menghajat dengan dia, maka kita setiap memandang kata kita, bersuara kita, mendengar kita, harusnya terjadi kita itu dengan yang menjadikan tadi. Harusnya terjadi dengan yang menjadikan tadi kuasa. Wujdani samaratit ta'ati ajilan basairul amilina biwujudil juz'i 'alaiha ajilan. Mendapatkan kaidah taat bersegera, kegembiraan orang yang beramal dengan adanya balasan atas di kemudian. Kaidah buah amal dalam dunia ini ialah cahaya yang hasil pada hati yang cemerlang jahir anggotanya dan merasai lezat ketika mengerjakannya. Inilah tandanya amal yang diterima. Jadi kita itulah mendapatkan dia sendiri. Wujudan samaratit ta'at. Artinya bersegera kita mendapatkan buah daripada ketaatan kita seperti tadi musahadah. Nilainya adalah kema'rifatan. Diberikan Allah Ta'ala kesenangan yaitu kema'rifatan, melihat akan kebesarannya. Itu buah daripada taat kita yang bersegera. Nanti di akhirat diberi juga seperti ini. Nah itulah ajilan basyairal amalina wujudan juz'an 'alaihinna ajilan. Sebagai kabar gembira di sini yang apa namanya itu faedahnya adalah buah amal di dunia inilah cahaya yang hasil pada hatinya. Jadi kalau kita itu hendak mengetahui misalnya tidak ma'rifah, kita ini berwiridan tidak ma'rifah, sumbernya tidak ma'rifah, mengetahui amal kita itu diterima seperti apa, yaitu setelah kita mengerjakan di sini kita diberikan kabar gembira, kesenangan di dalam hati kita. Kita berwiridan, habis berwiridan kita senang hati kita. Itu membuktikan bahwasanya sudah mendapatkan kita itu apa ganjaran buah daripada amal kita itu yang bersegera. Artinya di dunia itu tanda amal yang kita diterima. Tandanya amal yang kita diterima. Yaitu kita sudah merasakan habis berzikir nyaman, kita habis sembahyang nyaman, rasa dekat dengan Allah. Itu menandakan amal yang kita tadi diterima oleh Allah. Mendapatkan yang ajil sendiri yang segera, yaitu waktu kita habis beramalnya sudah kita merasakannya. Makanya orang yang sampai ma'rifah adalah musahadah langsung saya wasil. Wah ini luar biasa ya. Kalau musahadah langsung wasil. Sedangkan beramalnya ini kita merasa nyaman, merasa dekat, merasa jinak dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah luar biasa. Nah, itu mendapatkan yang segera itu alamat kita itu akan mendapatkan kebahagiaan juga nanti di akhirat. Nah itulah. Dan cemerlang di zahir anggota.
Ini cemerlang di anggotanya seperti orang tadi, orang yang dalam keadaan pangan. Sehingga dia itu merasa senang hatinya. Orang tuh harus sembahyang senang di dirinya, rasa senang. Nah itu berarti dia mendapatkan kebahagiaan yang azim, yang bersegera. Dan buah amal di dunia ini ialah cahaya yang hasil pada hati yang cemerlang lagi zahir anggotanya dan merasai lagi ketika mengerjakannya. Waktu mengerjakan sudah dapat kelezatan tadi. Itu diberikan Allah Ta'ala. Berarti itu membuktikan bahwasanya amal yang diterima. Inilah tandanya amal yang diterima. Ini tanda amal kita diterima. Jadi maksudnya kalau orang musyahadah, yaitu diberikan kema'rifahan, dia merasakan kelezatan dalam kema'rifahan itu. Kalau orang berzikir merasa tenang, dia berzikir, berarti itu hasil daripada zikir yang buah daripada zikirnya. Kalau dia bersedekah, senang dia bisa bersedekah. Ada kita kan sedang mengganti punya orang sedekah. Artinya akan berberi kita ini mengganti sama tangan orang. Bukan ini kan tahu pengakuan bersedekahnya. Kamu orang tahu aja kita senang. Ini kaya orang yang bersedekah, rasa diberikan alat-alat kesenangan waktu kita bersedekah. Nah itu menandakan amal yang itu diterima. Kita tuh harus bersedekah itu lembut hati kita, nyaman rasanya. Kurang tahu, ada tahu kan, tetap kita merasakan kesenangan. Nah di situ namanya kita sudah mendapatkan yang azilah, membuktikan amal yang kita itu diterima. Nanti kita akan mendapatkan lagi jasdin yang di akhirat. Jadi nampak aja pada zahir kita. Kalau kita itu mengirimkan nampak di zahir kita. Senang itu akan timbul di zahir kita. Nampak aja di zahir kita. Kita tuh harus berpikir tuh terasa kita ini ringan awak kita. Ringan awak kita. Senang kita ini. Waktu kita ini rasa diliputi oleh zikir itu. Nah, rasa diliputi oleh ibadah ini. Makanya orang itu bila bulan Ramadan itu ada orang yang senang pada amalnya karena harinya kawannya. Ada pengeluaran peserta istiqomah di situ aja, senangnya diboy orang kemana kak ada, itu berarti merasakan kenyamanan di waktu ibadah, menandakan ibadahnya itu diterima. Artinya rasa kada peduli, ayo makan gak ada, itu ibadah karena rajinnya, karena ada rajinnya setahun pada ke masjid. Tapi syukur ibadah itu namanya dia itu tanda dia itu dibukakan oleh Allah Ta'ala buah daripada amalnya. Buah daripada amalnya itu merasa senang. Ada kita ini waktu anak ibadah barat dah. Anak ibadah barat. Jadi waktu beribadah itu sakit harus pinggang bisa. Ibadah itu berzikir ke mata kemana-mana, awak kemana-mana. Ini menandakan kita itu ada lagi kita itu mesra dengan yang kita baca. Ada fokus namanya. Itu menandakan akan diterima berarti amal itu. Apakah diterima atau tidak, yang penting kita itu bagus sudah bisa berzikir. Kalau pada dipaksakan tidak bisa kita ini. Dulu kenapa kalau berzikir saya dan Allah masuk aku ke neraka masuk ke salah sini aja ya. Itu salah namanya kita itu. Jalan dulu yang diperintahkan baru kita berpasrah. Ini jangan kayak itu. Jangan kayak itu. Ada kan di zaman sahabat tuh sahabat Nabi ada maafir unta. Jadi Nabi di jalan dulu. Ada bertawakal kita dengan Allah Ta'ala. Salah aja nanti orang itu diikat dulu jadikan bertawakal. Jangan salah berlepas yang sebenarnya, jangan. Maksudnya ada syariatnya, ada yang kita jalani. Ada bisa, makanya orang mengaji ma'rifah itu ada mau mencapai ma'rifah. Kenapa? Bila sudah mencapai mengaji ma'rifah lalu sudah kenal dah aku dengan Allah Ta'ala. Sudah kenal di mana? Belajar ilmunya dulu, hanya kenal di ilmu namanya. Ada bertamu lagi dia. Jangan kayak itu dia mengaji ilmu ma'rifat adalah, jangan kayak itu. Kalau dia itu mempelajari masalah gula itu manis, uyah itu masin, kopi itu pahit. Kalau dia kadang melakoninya kadang merasa ya. Diulah dulu supaya dia itu merasa kayak itu pahit, kayak itu manis, kayak apa benda yang manis, kayak apa benda yang pahit. Biar itu namanya ma'rifah, melihat, merasakan benar-benar itu gula, bentuk gula, mengetahui dia jadi manis. Kayak apa sifat Allah Ta'ala, kayak apa amal Allah Ta'ala. Biar belajar apa sifat 20. Lalu diamalkan sifat 20 tadi sehingga dia benar-benar nanti merasakan
kayak apa itu kudrat, kayak apa itu iradat, kayak apa itu hayat. Merasakan itu diamalkan, dimusyahadakan, dirasakan, dirasakan. Itu baru nanti diberikan Allah Ta'ala benar-benar kita itu sempurna mengenalnya. Seperti itu lah. Jadi jangan kita ini sudah belajar ilmu ma'rifah, merasakan ampi sembahyang, ampi puasa, ya lah. Tapi saya mau penting, ada ampi makan. Hanya ampi makan, aku jadi Tuhan itu mantap sedikit. Iya lah. Ini ampi sembahyang aja. Ini lambat orang bersusuruh di perang di Salwan mengiau. Kesini jangan lapar sudah aja. Ya lah Allah Ta'ala ini lapar. Salah itu. Artinya ilmu batinnya itu, ilmu hakikatnya jangan sampai menjadi ijtihad atau usul. Kalau yang ijtihad pian menjadi Allah Ta'ala, kafir. Ulul menempatkan Allah Ta'ala di dalam kita. Itu sama hukumnya kepada Allah Ta'ala. Ada begitu. Jadi beda menjadikan diri kita jadi Jabariyah itu semata-mata Allah Ta'ala. Ada begitu. Semata-mata Allah Ta'ala termasuk seorang Allah Ta'ala jadi Allah Ta'ala. Itu nama isi kan. Karena mungkin Allah Ta'ala bayung banget. Ada mungkin apalagi lapar haus, tambah berhutang pulang di warung. Makanya salah mengambil dalam Allah Ta'ala di dalam. Yang di luar ini siapa? Yang di luar ini siapa? Allah Ta'ala di dalam. Ini kan ada orang sembahyang seorang anak boleh gitu ya. Kami berimamat nih. Berimamat siapa imamnya? Allah Ta'ala. Aku makin banget salahnya. Ini makin banget salahnya itu. Artinya membayar seorang anak boleh pasti imamat. Siapa yang menjadi imam? Roh kita dulu aja. Jadi jasadnya makmumnya, roh kita yang menjadi imamnya. Kamu itu salah. Salah. Jadi perkataan orang ahli hakikat itu sebenarnya ada salah. Sebenarnya ada salah. Yang salah itu siapa? Yang salah itu kita memahami. Sebenarnya begitu aja. Kalau orang sudah menyalahkan orang, cuma salah kalau kita mengartikan bagi orang yang ada terpaham, ada pernah. Kenapa? Karena jasa kita ini adalah majhar daripada roh. Jadi kalau orang mengatakan bahwasanya jasa kita ini kalau sembahyang berimaman dengan roh benar, pada orang yang mengerti. Kenapa? Jasa kita ini pada bergerak roh sedikit bacaan pada bisanya. Kecuali ada roh, namanya mati kita. Tapi kalau dikatakan itu secara jahil berimaman salah hukumnya. Karena hukum syariat ada bisa berimaman itu kecuali dua orang. Ini dua gurunya. Nah masalah dua itu menunjuknya salah itu. Karena roh itu meliputi dengan kita, kita melihat diliputi oleh roh tadi. Sedangkan roh itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Berarti yang kita lihat bergerak beliau ini adalah af'al majhar kenyataan Allah Ta'ala, bukan kenyataan roh. Nah di dalam ilmu hakikat, orang itu apabila sembahyang dia kada merasakan af'alnya, sifatnya, tetapi merasakan af'al Allah Ta'ala yang berlaku. Nah ini baru menunjuk. Itu namanya sembahyang tauhid namanya, sembahyang hakikat namanya. Paham ya? Jangan bertahan di roh berimaman. Roh itu kan ada kalau kan dijadikan Allah Ta'ala. Berarti roh itu adalah majhar daripada kenyataan af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Berarti kita ini bila sembahyang gerak dan diam itu kenyataan daripada af'al dan sifatnya. Jangan dipadahkan kita ini majhar kenyataan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang sembahyang saja. Jangan dia sama padahkan kita sembahyangnya adalah Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala tidak seperti ini. Itu namanya meliputi, namanya kita menyatakan bahwasanya kita ini majhar bukan inya. Majhar sama aja bang meliputi. Cuma kata-kata di dalam ilmu tauhid jangan dia artikan secara vulgar. Oke. Mudah-mudahan manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa berkah. Insyaallah diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dalam istiqamah. Lagi asik-asik. Ya Rabbi Mustafa wa lana qasidana wa firlana wa qadaya wa si'ana
Ya Rabbi bi Mustafa wa bi maqasidina wa fil alam wa qadri wa si'in karami ya Allah ya Allah ya Allah wa